يا رسول الله. Bukan orang lain, bukan sahabat. Nabi sendiri yang menamakan tahun itu sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun di mana wafatnya paman beliau selaku abah. Kan dipiara, dirawat oleh Abu Thalib itu sejak usia 8 tahun. Abu Thalib meninggal usia 50 tahun. Berarti Nabi ini diasuh oleh Abu Thalib selama 42 tahun. Cukuplah, kata Abu Thalib, hentikan dakwah. Menangis Rasulullah SAW ketika Abu Thalib memerintahkan untuk berhenti berdakwah. Selang 5 hari wafatnya Abu Thalib, meninggal istri tercinta Sayyidatuna Khadijah yang berkorban. Sayyidatuna Khadijah orang paling kaya di Mekah pada saat itu, jadi tidak memiliki, mendapatkan keistimewaan, keberuntungan dan juga kesuksesan beliau dalam mendidik, merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal daripada orang-orang yang merawat beliau sebelumnya, sehingga dikatakan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan memeluk Islam, meninggal yang insya Allah beliau berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini juga menjadi bantahan daripada kaum sebelah yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya yang sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh ayahanda tercinta ketika kandungan ibunda Fatimah kurang lebih sekitar berusia ibunda Aminah sekitar 2 bulan. Kemudian ketika beliau usia 6 tahun ditinggal oleh ibunda tercinta yaitu Sayyidatuna Aminah. Ketika usia 8 tahun ditinggal oleh pengasuhnya yang merawatnya, kakek beliau Abdul Muthalib di usia 8 tahun. Nah, di saat usia 8 tahun itu, maka yang merawat, mendidik, menjaga beliau adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat dengan begitu penuh kasih sayang oleh paman beliau. Mulai dari diajari bagaimana menunggang kuda, diajari bekerja, mengembala, mengirimkan barang. Rasulullah juga bekerja. Rasulullah mengirim barang, jual barang ke Syam, diantar oleh paman beliau. Bahkan yang menikahkan, yang modali maksudnya, paman beliau ketika pernikahan beliau dengan Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana pengorbanannya luar biasa. Pada saat itu paman beliau Abu Thalib merupakan pimpinan Quraisy. Pimpinan Quraisy. Orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati. Nah, ketika bi'tsah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah, menerima wahyu pertama menjadi seorang rasul, memang diperintahkan secara diam. Kurang lebih sekitar 3 tahun dakwahnya Rasulullah secara sir. Nah, ketika dakwah terang-terangan, mulailah ancaman bertubi-tubi daripada orang kafir Quraisy, yang ada percobaan pembunuhan, dicaci maki, segala macam luar biasa. Sehingga kata Ustaz juga Habib Taufik tadi malam, tidak ada orang yang mendapatkan musibah, ujian dalam kehidupan yang lebih besar daripada Muhammad Rasulullah SAW. Kita kehilangan orang tua, Nabi juga kehilangan orang tua. Kita kehilangan anak, Nabi juga kehilangan anak. Kita mungkin dicaci, dihujat oleh masyarakat, Nabi juga dicaci, dihujat oleh masyarakat. Memang itu merupakan sunnatullah. Siapa yang hidup di dunia ini, siapa yang hidup di atas dunia,
mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sudah dia pantas mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mengatakan beriman saja kepada Allah Ta'ala, mengaku Allah sebagai Tuhannya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, terus aku biarkan begitu saja, kata Allah Ta'ala? La. Setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala siap mendapatkan ujian dan cobaan dalam hidup. Sudah sunatullah, tinggal bagaimana kita mensikapi ujian dan cobaan dalam hidup itu. Ada yang dengan sabar, ada yang dengan tabah bersyukur atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana dia. Kalau dia sabar dan syukur, dia sukses di dunia, bahagia di dunia. Dan sebaliknya apabila dia itu mensikapi ujian dan cobaan dalam hidup dengan keluh kesah, tidak sabar, tidak syukur, inna adzabil syadid. Tunggu adab Allah begitu pedih kepada kita. Apabila kita dilanda oleh segala macam musibah, keburukan dalam hidup, tidak ada kiblat dan contoh yang paling utama melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencontoh bagaimana sikap Rasulullah ketika menghadapi musibah. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja ketika Allah memberikan musibah pada kita. Apabila kita bersabar, bersyukur, Allah akan menghadiahkan dengan hadiah yang istimewa. Sebagaimana Rasulullah tadi, dengan bertubi-tubi luar biasa, dicaci maki luar biasa, bahkan dilempar kotoran, tapi Allah menghadiahkan sebuah perjalanan indah. Sebagaimana kita ketahui di bulan Rajab ini kan ada peristiwa mulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang ini merupakan takdir Allah, akan tetapi ada hal yang melatar belakangi itu proses terjadinya Isra Mi'raj, yaitu Rasulullah dihibur oleh Allah Ta'ala setelah bertubi-tubi menerima ujian dan cobaan dalam hidup. Yang pertama apa? Wafatnya paman beliau Abu Thalib. Kita tahu bagaimana pengorbanan Abu Thalib. Kalau sedikit saya mengisahkan, kan tahun itu dikatakan oleh Nabi sebagai amul huzun. Bukan orang lain, bukan sahabat. Nabi sendiri yang menamakan tahun itu sebagai amul huzun, tahun kesedihan, tahun di mana wafatnya paman beliau selaku abah. Kan dipiara, dirawat oleh Abu Thalib itu sejak usia 8 tahun. Abu Thalib meninggal usia 50 tahun. Berarti Nabi ini diasuh oleh Abu Thalib selama 42 tahun. Sudah pasti, sudah. Orang yang mengasuh 42 tahun, kan kata Nabi dikatakan al-am bimanzilatil ab. Paman itu seperti abah. Bagaimana cara kita menghormati, mentakdimi, hormat kepadanya. Begitu juga bagaimana Rasulullah menghormati Abu Thalib. Dalam suatu ketika menjelang ajal wafat beliau, dalam kitab Asdal Matalib fi Najati Abi Thalib, salah satu pembesar Quraisy, beliau mendatangi Abu Thalib di tengah sakitnya menjelang wafat. Dia mengatakan begini, wahai pimpinan kami, wahai orang tua kami, kamu tahu bagaimana dakwah Muhammad, dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu gencarnya, begitu beraninya mereka menghina dan menghati kami dengan ajaran yang dibawanya. Ingat, wahai Abu Thalib, usia engkau ini tidak akan lama. Engkau ini sedang sakit. Ketika engkau wafat, siapa yang akan melindungi Muhammad? Cukup suruh berhenti Muhammad dakwah, katanya salah satu pembesar Quraisy datang ke Abu Thalib. Kemudian Sayyidina Abu Thalib ini mendatangi Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, bilang, ya waladi, ya Nabi Muhammad bin Abdullah, kau tahu ajalku begitu dekat. Aku sudah merawatmu begitu lama, dari segala macam ancaman, pembunuhan dan sebagainya. Ya jelas, orang kafir Quraisy itu begitu kejam luar biasa. Karena kebetulan ponaannya, sehingga orang kafir Quraisy agak sungkan pada Nabi untuk mencelakai Nabi.
Nah, yang dikhawatirkan Abu Thalib sekarang, sepeninggalku siapa yang akan melindungi Rasulullah? Kemudian cukuplah, kata Abu Thalib, hentikan dakwah. Menangis Rasulullah SAW ketika Abu Thalib memerintahkan untuk berhenti berdakwah. Wahai pamanda, wahai ayahku. Al-Fakir lupa salah satu syairnya yang begitu panjang, seolah mengatakan begini, wahai pamanku, seandainya aku diberikan bulan di tangan kananku, sedangkan matahari di tangan kiriku, dengan gaya-gaya syair yang luar biasa daripada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan aku goyah gentar untuk tetap membawa risalah kenabian. Jadi ngotot Rasulullah, meskipun Abu Thalib wafat, tetap saya akan dakwah ilallah, membawa panji bendera-bendera Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi untuk urusan dakwah keras kepala. Betul. Akhirnya ya sudah, kalau memang begitu, tetap aku berada dalam barisanmu, aku mendukungmu sampai ajalku menjemput. Ini kata Abu Thalib dalam kitabnya Asal Mawalid. Menjelang kewafatan beliau, Abu Thalib mengumpulkan para pembesar-pembesar Quraisy dan menyampaikan wasiat. Ketika berkumpul semua para pembesar Quraisy, mulailah Abu Thalib berwasiat. Jagalah perdamaian, jangan sampai perang, jangan sampai bertikai. Terus terakhir ada wasiat yang terkenal. Abu Thalib mewasiatkan kepada para pembesar Quraisy pada waktu itu, usikum bi Muhammadi khairah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada Muhammad. Bahkan dalam kitab itu juga dikatakan, Abu Thalib berkata kepada para pembesar Quraisy itu, qad jaa bi amrin qabiluhul jinah wa ankarahul lisan wa makhafat asyanan. Aku tahu ajaran yang dibawa Muhammad sangat masuk dalam hati kalian, diterima dalam hati kalian. Akan tetapi angkarahul lisan kalian mengingkari, wa makhafat asyanan, dan kalian gengsi, kalian takut dibawa kalian akan turun apabila kalian mengikuti agama Muhammad. Wallahi, di akhir hayatnya Abu Thalib mengatakan, wallahi lam yasluk ahadun sabilahu illa rasyad wa la ya'khud biyadihi illa sa'id, kata beliau. Sungguh demi Allah, kata Abu Thalib, tidaklah satu pun mengikuti ajaran Muhammad kecuali dia orang yang sa'id, dia orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang beruntung, orang yang mendapat hidayah. Wala ya'khud biyadihi illa sa'id, dan tidaklah orang yang berbaiat kepada jalan atau agama Muhammad, dia tergolong orang-orang yang bahagia. Dari kata-kata ini sudah menunjukkan bahwa Abu Thalib beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan bantahan bagi siapa saja yang mengatakan Abu Thalib kafir. Selang beliau wafat, orang pembesar kafir Quraisy tidak menyepakati kesepakatan, tidak memperdulikan wasiat itu. Malah semakin gencar orang kafir Quraisy ini, para pembesar Quraisy, untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Sesampainya di Taif, bukan mendapatkan sambutan yang baik, Nabi juga mendapatkan bertubi-tubi ancaman pembunuhan, bahkan dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Terus ujian bertubi-tubi. Selang 5 hari wafatnya Abu Thalib, meninggal istri tercinta Sayyidatuna Khadijah yang berkorban. Sayyidatuna Khadijah orang paling kaya di Mekah pada saat itu, menjadi tidak memiliki apa-apa, sampai hanya pakaian yang dikenakannya, semua hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Apa tidak sedih, menangis, mendapatkan ujian yang bertubi-tubi seperti itu?
Sudah pantas tahun itu oleh Rasulullah sendiri dikatakan amul huzun, tahun kesedihan. Bahkan Allah tidak tega melihat Nabi Muhammad sedih seperti itu. Allah hadiahkan sebuah perjalanan indah berupa perjalanan Isra wal Mi'raj, mulai dari langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga turunlah syariat, yaitu sholat 5 waktu. Dari ini kita dapat mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita, musibah, cobaan akan berlalu apabila kita mau menerimanya dengan tabah, dengan sabar dan lapang hati. Dan sesungguhnya hanya orang bahagialah, orang beruntunglah yang dapat menyikapi setiap ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan tabah. Dan tidak semua itu, bukan ini pangkat. Bahkan oleh sebagian ulama ada memang bab atau pintu kewalian itu macam-macam. Di antara salah satu pintu kewalian yaitu bagaimana membabil sabar, kesabaran orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan sakit yang bertahun-tahun, diuji, dicaci oleh orang-orang. Karena sebab kesabaran dia, Allah membukakan pintu, Allah menaikkan makamnya, sehingga dia tertolong daripada aulia, daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, begitulah bagaimana kita melihat Nabi menghadapi berbagai macam musibah, bagaimana mensikapinya, dan bagaimana hadiah dari Allah bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Kemudian yang nomor 2 dan yang terakhir ini di sini sebuah pelajaran juga. Apabila kita dirundung musibah, jangan terlalu bersedih. Carilah hiburan diri, hiburan yang tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hiburan yang mungkin insya Allah bisa kita terapkan untuk sekedar membuat hati kita tenang, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajarannya orang dulu memang. Ketika kita mendapatkan musibah, kita hiburan ke tepi pantai, kita jalan ke gunung sambil melihat bermuhasabah, maksudnya bertadarrus Allah bagaimana kenikmatan Allah menciptakan gunung, menciptakan laut. Nah, dengan kita bermuhasabah ini, melihat bagaimana Allah menciptakan bumi dan sebagainya, itu akan meluluhkan hati kita dan akan menghilangkan segala macam kesulitan, musibah, kesabaran yang ada dalam diri kita ini, segala macam problematika kehidupan intinya semua. Hadirin rahimahullah, mungkin sedikit ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, yakni jitu Al-Fakir datang ke sini, nastafid minkum aktar, minta ambil faedah daripada antum semua yang ada di sini, cuma untuk intisal amal daripada akhir karim hawatillah. Dan mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini memberikan manfaat terutama buat Al-Fakir dan semua yang ada di sini. Ada bini wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.